Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Erna selaku dosen pengampu mata kuliah negosiasi. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai analisis proses negosiasi bisnis dalam kasus PT Trans Nusantara dan PT Imart sebagai asesmen tengah semester pada mata kuliah negosiasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alia Kemalah, yang kedua ada Ashifa Rizkiana, yang ketiga ada Lia, yang keempat Cleo Syafa Ozora, yang kelima saya sendiri Ade Nur Haida, yang keenam Yulia Citra Effendi, dan yang ketujuh Haya Nabila Safa. Baik, next slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, sebelum masuk ke tahap negosiasi, mari kita telah bersama latar belakang kasus yang mendasari permintaan penyesuaian tarif ini. Jadi PT Nusantara merupakan perusahaan logistik nasional yang bergerak di bidang pengiriman barang antar provinsi di seluruh Indonesia. Sementara itu, PT Imart adalah perusahaan retail bahan makanan dengan jaringan toko yang luas di berbagai daerah. Dalam beberapa waktu terakhir, kedua perusahaan menghadapi tekanan akibat kenaikan harga bahan bakar, minyak, dan meningkatnya biaya operasional transportasi. Untuk menekan biaya, PT Imart mengajukan permintaan potongan tarif pengiriman sebesar 15%. Permintaan ini menjadi dilema bagi PT Trans Nusantara karena potongan tersebut akan menurunkan margin keuntungan secara signifikan. Oleh karena itu, kedua perusahaan melakukan negosiasi guna membahas ulang struktur tarif pengiriman. Tujuan utama negosiasi ini adalah menemukan kesepakatan harga yang adil dan saling menguntungkan, sehingga PT Imart dapat menekan biaya logistik tanpa memberatkan PT Trans Nusantara. Selain itu, proses negosiasi ini juga bertujuan untuk mempertahankan kualitas layanan serta menjaga hubungan kerjasama jangka panjang yang sudah terbangun dengan baik antara kedua perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya analisis permasalahan. Jadi PT Imar ini kan merupakan perusahaan retail bahan makanan yang ingin menurunkan biaya logistik hingga 15%, yang bertujuan supaya menjaga margin keuntungan yang mulai menurun akibat kenaikan harga bahan bakar. Sedangkan PT Trans Nusantara yang sebagai penyedia jasa logistiknya keberatan dengan permintaan tersebut karena mereka juga sedang menghadapi kenaikan biaya operasional. Jadi kalau misalnya ingin menurunkan harga, hal itu dapat mengganggu profit dan kualitas layanan mereka. Nah, dan jika kedua belah pihak ini tidak menemukan titik tengahnya, maka IMART bisa saja beralih ke penyedia logistik lain, dan hal ini akan berdampak buruk bagi hubungan bisnis mereka yang yang sudah terjalin. Dan hal ini juga berpotensi untuk merugikan keduanya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Kepada rekan saya dipersilakan. Selanjutnya kita masuk ke tahap pranegosiasi. Tahap pranegosiasi itu yaitu proses perencanaan dan persiapan strategi sebelum pertemuan resmi dilakukan. Nah, tujuannya agar negosiasi berjalan secara efektif, terarah, dan tidak emosional. Ada beberapa tahap dari pranegosiasi, yaitu yang pertama menentukan tujuan dan kepentingan. Nah, tujuan ini dilakukan agar proses negosiasi akan lebih terarah dan menghindari keputusan yang bersifat emosional. Lalu yang kedua, mengumpulkan dan menganalisis informasi. Langkah berikutnya yaitu mengumpulkan dan informasi yang relevan dengan pokok negosiasi, yaitu dikumpulkannya meliputi seperti data biaya operasional, harga pasar, kondisi ekonomi. Tujuan dari analisis ini untuk membangun argumen yang kuat, realistis, dan berbasis data dan bukan asumsi. Lalu yang ketiga ada menganalisis pihak lawan dan situasi negosiasi. Setelah memahami kebutuhan internal, pihak juga perlu menganalisis pihak lawan negosiasi dalam situs eksternal. Seperti analisisnya yaitu kepentingan dari pihak lawan, yaitu kendala atau tekanan yang mereka alami, gaya negosiasi yang biasa mereka gunakan. Lalu yang keempat ada menentukan strategi, pendekatan, dan alternatif solusi. Beberapa strategi yang bisa digunakan antara lain strategi kolaboratif atau win-win, strategi kompromi, dan strategi kompetitif yaitu win-lose. Yang kelima yaitu menentukan tim negosiasi dan pembagian peran. Tujuannya agar setiap anggota memahami tanggung jawab masing-masing negosiasi
masing-masing dan negosiasi berjalan terarah serta membuat proses negosiasi lebih efektif. Contohnya misalnya ada yang memimpin negosiasi, ada bagian teknis, ada bagian analisis, dan ada bagian hubungan bisnis. Yang keenam, membangun hubungan dan kepercayaan awal. Sebelum negosiasi dimulai secara formal, penting untuk kita membangun komunikasi awal dan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir yaitu menyusun agenda dan rencana negosiasi. Tahap akhir dari pranegosiasi yaitu menyusun agenda dan rencana. Nah, hal ini meliputi seperti menentukan waktu, tempat, menyusun urutan topik, dan menentukan batas waktu pembahasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk ke proses negosiasi. Dalam proses negosiasi ini meliputi beberapa tahap. Yang pertama dimulai dengan opening statement, di mana kedua belah pihak itu bertemu untuk menyampaikan. Pertama, di sini ada PT Imart yang menyampaikan alasan dia meminta potongan 15% demi efisiensi biaya. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan posisi awal di mana PT Trans Nusantara menolak permintaan dari PT Imart tersebut dikarenakan alasan adanya kenaikan BBM dan gaji sopir yang dapat menurunkan kualitas layanan apabila tarif tersebut dikurangi 15%. Nah, selanjutnya masuk ke diskusi dan negosiasi. Di sini PT Imart tetap mempertahankan permintaannya, namun PT Trans itu menggali kepentingan utama dan menemukan bahwa Imart menginginkan kestabilan biaya jangka panjang. Jadi di sini tidak hanya meminta, karena PT Imart tetap meminta untuk mempertahankan permintaannya, maka PT Trans itu mencari jalan lain atau mencari solusi lain agar di pemotongan tarif ini tetap menjadi win-win solution antara PT Imart dengan PT Trans Nusantara. Yang keempat itu exploring interest atau titik temu. Setelah PT Trans mencari solusi lain agar mendapatkan win-win solution, akhirnya PT Trans menawarkan potongan 10% dengan perpanjangan kontrak 2 tahun agar kedua pihak sama-sama diuntungkan. Karena PT Imart tetap mendapatkan potongan sebesar 10%. Nah, untuk keuntungan lainnya itu dengan perpanjangan kontrak sehingga PT Imart itu tidak perlu mencari perusahaan logistik lain dalam pengirimannya. Dan yang terakhir itu kesepakatan akhir. Setelah sepakat dengan solusi yang win-win solution tadi dengan potongan 10% dan kontrak 2 tahun serta evaluasi layanan setiap 6 bulan, itulah hasil akhir dari kesepakatan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke bagian dari hasil kesepakatan. Kesepakatan sendiri merupakan hasil akhir yang diharapkan setelah melakukan suatu negosiasi. Nah, dari dalam kasus ini tuh PT Trans Nusantara dan PT Imart itu udah sepakat untuk memberi potongan tarif pengiriman sebesar 10%. Putusan ini diambil karena menguntungkan kedua belah pihak seperti PT Imart yang dapat mengurangi biaya logistiknya dan PT Trans Nusantara yang dapat tetap mempertahankan keuntungan dan kualitas layanan yang mereka sediakan. Jadi dari hasil negosiasi ini dapat disepakati kesepakatan win-win di mana kepentingan ini memberi keuntungan atau membuat kedua belah pihak itu terpenuhi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu pada pasca negosiasi, di mana merupakan tahapan setelah negosiasi selesai dan kesepakatan sudah dibuat, dengan tujuan hasilnya negosiasi tersebut benar-benar dijalankan dengan baik dan tidak berhenti hanya di atas kertas saja. Di mana tahapan proses negosiasi ini ada evaluasi hasil, yaitu mengecek apakah hasil kesepakatan tersebut sudah sesuai dengan tujuan awal dari kedua belah pihak. Contohnya, apakah potongan 10% dan akan meningkatkan layanan yang benar-benar adil dan menguntungkan untuk kedua belah pihak. Lalu yang kedua yaitu implementasi perjanjian, di mana menjalankan isi kesepakatan sesuai dengan waktu dan tujuan yang sudah disetujui. Contohnya, Trans Nusantara mulai menetapkan potongan tarif dan layanan
pelacakan real time. Selanjutnya, yaitu pemantauan dan tindak lanjut, di mana memastikan kedua belah pihak sudah menjalankan komitmen serta memperbaiki jika ada masalah. Contohnya yaitu mengadakan evaluasi 3 bulan untuk melihat apakah layanan sudah sesuai janji. Terakhir yaitu pembelajaran, di mana mencatat hal-hal baik dan kendala selama proses agar negosiasi tersebut lebih efektif. Contohnya seperti belajar komunikasi terbuka untuk mencapai titik tengah lebih cepat. Jadi pada intinya, pada tahap pasca negosiasi adalah menjaga agar kesepakatan ini benar-benar berjalan dan hubungan kerjasama tim tetap baik. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, pada selanjutnya itu ada kesimpulan dan refleksi. Nah, pada tahap ini kita bisa lihat refleksi pada proses negosiasi yang sudah berlangsung. Yang pertama kita bisa lihat yaitu terjadinya kesepakatan win-win solution. Kemudian yang kedua, negosiasi berbasis data dan fakta. Kemudian yang ketiga itu komunikasi dan empati menjadi kunci dasar proses terjadinya negosiasi. Kemudian yang terakhir, yang gak kalah penting juga yaitu hubungan bisnis bisa akan tetap terjaga. Nah, dapat kita simpulkan melalui kasus ini, di mana proses negosiasi antara PT Trans Nusantara dan PT E-Mart itu memberikan pembelajaran penting mengenai keberhasilan negosiasi itu tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir aja, tetapi juga oleh bagaimana proses yang dijalaninya. Nah, dalam kasus ini kita bisa lihat kedua pihak menunjukkan bahwa komunikasi terbuka, sikap saling menghargai dan kemampuan untuk memahami kepentingan lawan negosiasi itu jauh lebih berpengaruh daripada sekedar memperjuangkan posisi masing-masing. Nah, negosiasi yang awalnya berpotensi menimbulkan konflik karena perbedaan kepentingan itu justru berubah menjadi ruang kolaborasi ketika kedua pihak mau mencari solusi bersama. Nah, dari sisi kritis, proses ini juga memperlihatkan bahwa persiapan dan data pendukung itu menjadi senjata utama dalam membangun argumen yang kuat. Demikian pemaparan materi yang boleh kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali kepada Ibu Erna sebagai dosen pengampu mata kuliah negosiasi. Terima kasih.